Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq. Saya merupakan dosen yang mengajar atau dosen tetap di kampus Akademi Maritim Indonesia IP Makassar. Saya mengajar di Prodi Nautical Department. Prodi Nautik. Saat ini saya sedang mengikuti Sardos Smart 2021 gelombang keempat. Saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah. Penelitian dan penulisan karya ilmiah merupakan keharusan bagi seorang dosen karena merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, pada tahun 2018, saya melakukan penelitian tentang teknik pengajaran yang efektif dalam meningkatkan grammar siswa dengan jumlah siswa yang banyak atau yang biasa disebut dengan large class. Penelitian ini dilaksanakan di Stikes Panakukang dengan menggunakan dana dari kampus Akademi Maritim Indonesia IP Makassar. Alasan saya memilih Stikes Panakukang karena kampus tersebut yang memiliki siswa yang sangat besar di dalam satu kelas pada saat itu, sekitar 44 siswa dalam satu kelas. Dan ini merupakan tantangan buat saya untuk melakukan pengajaran yang efektif bahasa Inggris di kelas tersebut. Alasan lain, latar belakang penelitian ini bermula dari pengalaman pribadi saya saat mengajar di kelas dengan jumlah siswa yang begitu banyak, dengan latar belakang kemampuan siswa yang berbeda-beda. Untuk siswa, untuk membuat mereka menjadi aktif, dosen harus menerapkan metode atau teknik yang tepat dalam proses belajar mengajar, karena teknik yang tepat merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh dosen untuk mencapai output dari pembelajaran. Tentunya dalam pengajaran bahasa Inggris, siswa atau mahasiswa harus didesain sebagai pelajar yang harus selalu aktif mempraktekkan, membuat simulasi dengan berbagai macam pendekatan teknik atau metode. Metode yang lazim dilakukan pada saat sekarang adalah metode cooperative learning, yang mana menjadikan siswa tersebut menjadi the center of the learning, jadi bukan gurunya yang menjadi the center of the learning, melainkan siswanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kegiatan grouping, kemudian role play, kemudian total physical response, kemudian pair learning. Ya, tapi ini merupakan tantangan yang besar apabila kita dipertemukan dengan kelas dengan jumlah siswa di dalamnya yang sangat banyak. Metode STAT, Student Team Active Division, yang biasanya dilakukan, itu pun tidak bisa berjalan dengan maksimal karena mereka ditempatkan dalam suatu grup untuk bekerja sama, namun yang latar belakangnya yang mempunyai English yang lebih baik ini, kalau mereka tidak
tugaskan misi tertentu, mereka akan mendominasi pembelajaran di dalam grup, dan yang merasa kurang akan dengan sendirinya tidak berkembang ya di dalam grup. Oleh karena itu, dengan alasan mixed ability, latar belakang mixed ability yang berbeda-beda ini, siswa yang mempunyai kemampuan lebih dan latar belakang mungkin telah kursus di tempat kursus sejak usia dini, dan itu memang lazim bagi siswa yang berdomisili di kota. Lain halnya dengan siswa yang mungkin berasal dari daerah yang sulit mengakses pendidikan luar sekolah tersebut. Oke, ini akan menjadi masalah di saat mereka di kampus dan ditempatkan dalam satu kelas. Siswa yang merasa bahasa Inggrisnya sudah baik akan merasa bosan dengan hanya menghabiskan waktu untuk belajar materi yang begitu dasar. Ya, sehingga saya berinisiatif untuk mendesain mereka, siswa-siswa yang sudah cakap ini, sudah baik ini, sudah ada dasarnya, agar bisa dimanfaatkan sebagai jembatan untuk membantu dosen atau pengajar di tengah siswa yang begitu banyak, ya, menjadi helper dengan misi ya membuat teman mereka untuk lebih paham dengan cara grouping atau dengan cara in pair, berpasangan. Dan ini diwajibkan untuk mereka, untuk membantu teman mereka melakukan pengajaran di grup-grup kecil, baik tugas yang dilakukan di dalam kelas ataupun tugas yang harus dibawa pulang ke rumah. Ya, pengkondisian helper atau student helping student ini tetap berlanjut, sehingga pembelajaran tidak hanya dilakukan di saat berada di dalam kelas, namun juga bisa dilakukan di luar kelas. Teknik student helping students ini dilakukan secara berkelompok atau berpasangan dalam mengerjakan soal-soal latihan, soal-soal speaking umpamanya, soal-soal grammar, maupun baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Helper dinyatakan bisa berhasil dalam membimbing teman-teman mereka apabila teman mereka di dalam satu grup ini dapat menang atau dapat nilai yang baik apabila dilakukan assessment berupa kuis yang selalu dilakukan di akhir pertemuan. Dan ini merupakan tantangan buat mereka untuk berkompetisi dengan teman mereka yang lain, ya, untuk menampilkan yang terbaik dari usaha mereka dalam mengajarkan teman mereka untuk bisa berkompetisi ya dalam asesmen di setiap harinya. Karena pengajar akan memberikan reward kepada tim helper ini apabila mereka sukses dalam membantu teman mereka di setiap pembelajaran. Hasil dari penelitian ini berupa jurnal dipublikasikan dengan artikel Sinta di jurnal Sinta 2 dengan nama penerbit adalah Journal of Educational Science and Technology UNM Universitas Negeri Makassar pada tahun 2019 dengan judul The Effectiveness of Students Helping Students Technique in Improving Learners English Grammar.
Selanjutnya, pada tahun ini 2021, proposal saya lolos didanai oleh Dikti lewat penelitian dosen pemula PDP dengan judul The Effect of Students Helping Students Technique in Improving Reading Comprehension in the New Normal Era. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 3 Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Latar belakang penelitian ini adalah karena pada zaman pandemi COVID-19, tenaga pengajar, guru-guru harus beradaptasi dengan pembelajaran daring online, dan selanjutnya ada kebijakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka meski secara terbatas dengan menggunakan protokol kesehatan, yakni dengan cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Saya kembali ingin menguji efektivitas teknik ini, apakah masih bisa efektif dilakukan dalam keadaan pembelajaran online yang dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Kemudian hasil dari penelitian tersebut mampu meningkatkan skill membaca atau reading comprehension siswa kelas 8A SMP 3 Pitung Panua. Kemudian dari penelitian tersebut melahirkan jurnal publikasi yang dipublish di Journal International of Educational Development, Universitas Negeri Makassar. Berkaitan dengan konsistensi dalam pengembangan keilmuan atau keahlian saya tunjukkan melalui penelitian dan penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan keilmuan saya. Karya tulis ini linear dengan background atau latar belakang pendidikan saya, yaitu di S1 pendidikan bahasa Inggris, kemudian juga di S2 mengambil konsentrasi pendidikan bahasa Inggris. Dan hasil penelitian saya dapat menjadi solusi bagi pengajar yang ingin menggunakan pendekatan cooperative learning. Pendekatan cooperative learning ini menjadikan siswa sebagai pusat dari pembelajaran, sebagai the center of learning, jadi tidak lagi menggunakan metode klasik, yaitu teacher as the center of the learning, melainkan siswa or the students are as the center of the learning. Dan begitu pula dalam masa pandemi ini, dengan diwajibkannya pembelajaran luring dilakukan dengan protokol kesehatan, maka teknik ini pun efektif untuk dilakukan. Adapun target saya di tahun 2022, tahun depan, adalah tetap melanjutkan penelitian ini tentang teknik students, helping students dengan menggunakan objek yang berbeda dan juga skill yang lain yang belum pernah diteliti. Kalau yang sebelumnya concernnya di grammar dan reading, dan kedepannya ya bisa mengambil skill listening atau speaking. Dan cita-cita saya adalah membuat buku tentang English Daily Conversation on Shape yang akan sangat berguna bagi calon taruna-taruni pelayaran yang akan bekerja di kapal lokal ataupun kapal asing. Saya pikir demikian presentasi saya pada kali ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.